Kelas 4, materi pelajaran 4 atau bab 4 dengan tema bersih itu sehat, dengan subtema bahasan A. Mengenal arti bersih dan sehat. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya pada kesempatan kali ini? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Sebelum Bapak menjelaskan materi pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan belajar pelajaran keempat atau bab keempat dengan tema bahasan bersih itu sehat, dengan subtema bahasan yaitu A. Mengenal arti bersih dan sehat, B. Gemar melakukan wudhu, dan C. Mari belajar bertayamum. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Pada pembahasan pelajaran 4 atau bab 4 terdapat 3 subtema bahasan. Adapun untuk pertemuan hari ini, Bapak sampaikan satu subtema terlebih dahulu ya, yaitu A. Mengenal arti bersih dan sehat. Adapun untuk pembahasan 2 subtema berikutnya, yaitu B. Gemar melakukan wudhu, dan C. Mari belajar bertayamum. Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Setelah kalian menyimak dan memahami video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan, yaitu pertama, memahami tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, memahami tentang wudhu dan tayamum. Ketiga, mengenal arti bersih dan sehat dan menerapkan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, mempraktekkan cara wudhu dan tayamum dengan baik dan benar. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir video ini tentunya. Bapak yakin kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan selalu bersemangat dalam belajar. A. Mengenal arti bersih dan sehat. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini ya. Anak-anakku sekalian, bagaimana pendapat kalian tentang kondisi pada gambar-gambar tersebut? Apa akibatnya jika kita hidup di lingkungan seperti gambar tersebut? Tentunya salah satunya adalah kita akan rentan dengan berbagai macam penyakit, bukan? Sebab lingkungan tersebut adalah lingkungan yang kotor karena banyaknya sampah yang berserakan.
Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Kita selaku umat Islam harus memperhatikan kebersihan atau kesucian diri dan lingkungan, terlebih-lebih ketika akan melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anakku sekalian, kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri sendiri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan, dan sehat adalah suatu keadaan terbebas dari penyakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Anak-anakku sekalian, adapun lingkungan yang kotor selain merusak keindahan juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, di samping ayat yang telah kita baca tadi, terdapat juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang kebersihan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan kebersihan tersebut dengan keimanan seseorang. Hadis tersebut yaitu hadis riwayat Bukhari, yaitu an-nadzafatu minal iman. Artinya, kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, selain perintah menjaga kebersihan, agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kesucian juga, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu al-islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Artinya, agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci. Maka hendaklah kamu sekalian menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih atau suci. Hadis riwayat Baihaqi. Anak-anakku sekalian, hadis Nabi Muhammad SAW yang lainnya yang menjelaskan tentang kesucian yaitu at-tahuru syatrul iman, rawahul Muslim. Artinya, suci itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, dalam hadis-hadis di atas sangat jelas dinyatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian, sama halnya dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai-nilai keimanannya.
sehingga orang tersebut belum termasuk orang yang benar-benar beriman. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, dari uraian dan pemaparan di atas dapat kita ketahui betapa pentingnya kebersihan dan kesucian bagi umat Islam. Oleh karena itu, ayo kalian dan kita semua membiasakan hidup bersih dan suci. Anak-anakku sekalian, sudahkah kalian pahami apa yang disebut bersih dan suci itu? Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, perlu dan penting sekali kalian ketahui dan pahami bahwa bersih dan suci itu terdapat perbedaan. Misalnya, pakaian yang kalian cuci. Pakaian kalian bersih, akan tetapi belum tentu suci. Akan tetapi, apabila pakaian kalian suci, pasti juga bersih tentunya. Kenapa bisa seperti itu? Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, fahamilah oleh kalian bahwa pakaian yang bersih adalah pakaian yang bebas dari kotoran saja. Sedangkan pakaian yang suci adalah pakaian selain bersih atau bebas dari kotoran, pakaian tersebut juga bebas dari najis dan hadas. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, apa itu perbedaan bersih dan suci? Perhatikanlah tabel berikut ini. Bersih yaitu bebas dari kotoran. Kotoran belum tentu najis. Misalnya terkena tinta, cat, tanah, atau debu. Suci yaitu bebas dari najis dan hadas. Najis pasti kotor. Misalnya terkena jilatan anjing, kotoran atau tinja, dan air seni atau air kencing. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, setelah kalian memahami tabel di atas, tentunya kalian mengerti perbedaan antara bersih dan suci, bukan? Anak-anakku sekalian, bersih adalah bebas dari kotoran, sedangkan suci adalah bebas dari najis dan hadas serta kotoran. Mengetahui dan memahami hadas dan najis. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, apakah kalian mengetahui perbedaan hadas dan najis? Di dalam ilmu fikih, bersih dan suci terbagi menjadi dua, yaitu bersih atau suci dari hadas dan bersih atau suci dari najis. Hadas. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang karena sesuatu hal, sehingga tidak sah untuk melakukan ibadah apapun sebelum ia suci dari hadas tersebut. Adapun hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah peristiwa atau suatu keadaan atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, yang menyebabkan orang tersebut tidak sah dalam beribadah, sehingga ia harus berwudu atau tayamum agar menjadi suci. Anak-anakku sekalian, penyebab dari seseorang berhadas kecil di antaranya adalah buang air kecil atau buang air besar, hilang akal seperti tidur, pingsan, dan mabuk, menyentuh kemaluan tanpa dilapisi sesuatu apapun, buang angin atau kentut, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya. Anak-anakku sekalian, jika orang dalam keadaan berhadas kecil, maka ia tidak boleh atau tidak sah sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, serta iktikaf di masjid. 2. Hadas besar.
Hadas besar yaitu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga dia harus mandi besar terlebih dahulu agar menjadi suci. Anak-anakku sekalian, penyebab hadas besar yaitu haid atau menstruasi dan nifas bagi seorang perempuan, wiladah bagi seorang ibu yang melahirkan, hubungan suami istri atau jima, keluar air mani, mimpi basah bagi laki-laki, dan orang yang meninggal dunia. Anak-anakku sekalian, jika seseorang berhadas besar, maka ia tidak sah atau tidak boleh sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, iktikaf di masjid, dan berpuasa. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami tentang hadas ini, perhatikanlah penjelasan dalam tabel berikut ya. Hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Pertama, hadas kecil contohnya buang air kecil atau besar, hilang akal seperti tidur, pingsan, dan mabuk, menyentuh kemaluan tanpa dilapisi apapun, buang angin atau kentut, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim. Dalam keadaan berhadas kecil, seseorang tidak sah atau tidak boleh, yaitu sholat, tawaf, menyentuh atau membawa Al-Quran, dan iktikaf di masjid. Adapun cara mensucikan dari hadas kecil yaitu berwudu atau bertayamum. Hadas besar. Kedua yaitu hadas besar. Contohnya haid atau menstruasi dan nifas bagi perempuan, wiladah bagi ibu yang melahirkan, hubungan suami istri atau jima, keluar mani, mimpi basah bagi laki-laki, dan orang yang meninggal dunia. Dalam keadaan berhadas besar, seseorang tidak sah atau tidak boleh yaitu sholat, tawaf, menyentuh atau membawa Al-Quran, iktikaf di masjid, dan berpuasa. Cara mensucikannya yaitu mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Najis. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Najis secara bahasa berarti kotor, tidak bersih, atau tidak suci. Adapun menurut istilah adalah kotoran yang terkena pada diri seseorang, pakaian, tubuh, atau tempat yang menyebabkan sholatnya tidak sah sebelum dibersihkan dan disucikan najis tersebut. Anak-anakku sekalian, dengan kata lain, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum syariat Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terkena jilatan anjing atau air liur anjing atau babi, kotoran atau tinja, dan air seni atau air kencing. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami tentang najis ini, perhatikanlah penjelasan dalam tabel berikut ya. Najis terbagi menjadi 3. Pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Dan ketiga, najis mughalazah atau najis berat. Pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan, contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikan air
pada tempat yang terkena najis tersebut. Kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya, bangkai, kotoran hewan, darah haid, mani, nanah, dan sejenisnya. Cara mensucikannya yaitu harus dicuci dengan air sampai bersih sehingga hilang bekasnya, baunya, dan rasanya. Dan ketiga, najis mughalazah atau najis berat. Contohnya yaitu najis anjing, yaitu air liur anjing dan air liur babi. Cara mensucikannya yaitu dicuci dengan menggunakan air sebanyak 7 kali siraman dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Alat bersuci dari najis atau istinja. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Alat yang harus digunakan untuk bersuci dari najis utamanya adalah air. Dan air tersebut haruslah air mutlak. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu apa itu air mutlak? Anak-anakku sekalian, air mutlak adalah air yang memiliki sifat bahwa air tersebut air yang suci dan mensucikan. Adapun contoh air tersebut yaitu air laut, air hujan, air sumur, air sungai, air mata air, air salju, dan air embun. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Cara mensucikan najis seperti darah, air kencing, atau kotoran adalah dengan menggunakan air. Yaitu air tersebut disiramkan pada benda yang terkena najis sampai bersih dan suci. Sehingga hilang bekasnya, baunya, dan rasanya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, terdapat alat atau benda lain yang dapat digunakan untuk bersuci. Di antaranya yaitu benda keras dan kering serta meresap. Di antaranya yaitu batu, kertas kering, tisu, kayu, kulit kayu atau pohon, daun kering, dan sejenisnya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, semua benda di atas silahkan kalian gunakan untuk bersuci dari najis, yaitu beristinja jika kalian tidak mendapatkan air untuk bersuci atau beristinja. Perlu kalian ingat, terdapat satu benda yang Rasulullah SAW melarang menggunakan benda tersebut untuk bersuci atau beristinja, yaitu tulang. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tulang tidak boleh untuk beristinja karena tulang adalah salah satu makanan untuk para jin, dan kita tidak boleh mengganggu makanan jin tersebut ya, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah. Demikian penjelasan atau pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pelajaran 4 atau bab 4 dengan tema bersih itu sehat. Dengan subtema bahasan yaitu A. Mengenal arti bersih dan sehat. Adapun untuk subtema bahasan berikutnya yaitu B. Gemar melakukan wudhu, dan C. Mari belajar bertayamum. Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian,
Bapak mohon maaf jika pemaparan materi dalam video pada kesempatan kali ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan soleha. Untuk lebih memahami materi dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian. Apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakanlah soal tugas tersebut dengan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan soleha, dan anak-anak yang jujur dan amanah, sebagaimana materi di bab sebelumnya. Serta kalian adalah anak-anak yang selalu bersemangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.